Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, selamat datang kembali di ruang perenungan kita, di mana kita menyingkap makna-makna yang sering tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam salat, kita selalu membaca doa-doa tertentu. Namun seberapa sering kita benar-benar merenungkannya? Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, mengapa kita selalu mengucapkan doa iftitah setiap salat? Apakah ini hanya rutinitas? Ataukah sebuah pintu menuju sesuatu yang jauh lebih dalam? Sesuatu yang bisa mengubah cara kita memandang hidup, diri, dan Allah. Bayangkan sejenak, setiap kata yang kita ucapkan adalah sebuah langkah, dan setiap langkah itu membawa kita lebih dekat atau menjauh dari kesadaran sejati. Sobat Rumi, kita hidup di dunia yang penuh hiruk-pikuk, tuntutan, dan kesibukan. Kita berlari mengejar waktu, mengejar hasil, mengejar rasa puas. Sementara dalam setiap doa iftitah yang kita baca, tersimpan rahasia sederhana, cara untuk berhenti sejenak, menundukkan ego, dan menemukan ketenangan yang sejati. Bahkan sebelum kita melangkah lebih jauh dalam salat, doa ini sudah mengajarkan satu hal penting, bahwa kebesaran Allah lebih besar dari segala kegelisahan kita. Doa iftitah adalah doa pembuka salat. Sekilas mungkin terdengar seperti kalimat formal, seperti rutinitas yang kita hafal sejak kecil. Tapi para guru sufi mengatakan, setiap kata dalam doa ini adalah peta menuju kesadaran ilahi. Ia mengajarkan kita 4 hal: menghapus keakuan, menghadapkan seluruh kesadaran kepada Allah, menyerahkan hidup dan mati, menemukan kedamaian dalam kepasrahan. Hari ini, kita akan membuka satu persatu lapisan makna itu, bukan untuk menilai atau menghakimi, tapi untuk hadir dan merasakan keindahan setiap kata. Bayangkan diri kita berdiri di hadapan Allah, seperti jiwa yang menatap langit luas di malam yang tenang. Setiap kalimat doa adalah cahaya yang menembus kegelapan, menyingkap rasa takut, kesedihan, dan keraguan. Dalam doa iftitah, kita tidak hanya membaca kata-kata, kita sedang menata hati, menundukkan ego, dan memulai perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Sobat Rumi, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, sesungguhnya bukan bibir kita yang berseru, melainkan hati kita yang menyerah pada kebesarannya. Maka dari itu, jangan anggap doa iftitah sekadar rutinitas. Hari ini, kita akan menyingkap makna terdalam dari setiap lapisan doa ini, dari penghapusan ego hingga penyerahan total, dari kesadaran sederhana hingga kedamaian batin yang hakiki. Sobat Rumi, sebelum kita masuk lebih dalam ke makna setiap kata dalam doa iftitah, mari kita letakkan diri kita sejenak dalam konteks yang lebih luas. Doa iftitah dibaca di awal salat, tepat setelah takbiratul ihram. Sekilas mungkin terdengar seperti rutinitas yang kita hafal sejak kecil. Banyak yang menganggapnya sebagai pembuka formal, kata-kata yang harus diucapkan agar salat sah. Tapi di balik kesederhanaannya, doa ini adalah momen sakral di mana hati mulai menyingkir dari kebisingan dunia. Para guru sufi menekankan bahwa setiap kata dalam doa ini adalah peta untuk menata jiwa. Ia bukan sekadar bacaan, tapi adalah jalan untuk menghadapkan diri kepada Sang Pencipta dengan penuh kesadaran. Dari sini, perjalanan batin seorang hamba dimulai, dari ego yang selalu ingin menang sendiri, menuju kesadaran akan kebesaran Tuhan. Bayangkan doa iftitah sebagai gerbang. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam salat, doa ini mempersiapkan hati, menenangkan pikiran, dan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu, dari hidup hingga mati, dari ketakutan hingga harapan, berada dalam genggamannya. Di dunia modern yang penuh hiruk-pikuk, doa ini mengajarkan satu hal sederhana, namun sangat mendalam, untuk berhenti sejenak, hadir sepenuhnya, dan mengarahkan seluruh kesadaran kepada sumber cahaya sejati. Ketika kita memahami konteks ini, membaca doa iftitah bukan lagi sekadar rutinitas. Setiap kata yang kita ucapkan menjadi undangan untuk hadir, untuk menundukkan ego, dan untuk membuka hati agar siap menerima kebesaran yang tak terhingga. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, dan biarkan setiap kata menuntun kita lebih dekat kepada cahaya yang selalu hadir, namun sering tersembunyi dari pandangan kita. Sobat Rumi,
kita mulai menyelami makna terdalam dari doa iftitah, dimulai dari kata-kata pembuka yang sangat sederhana, namun syarat akan kebesaran. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asyila. Maknanya, Allah Maha Besar dengan kebesaran yang sebenar-benarnya, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, dan Maha Suci Allah di waktu pagi dan petang. Kalimat ini bila kita pahami secara lahiriah, menyatakan kebesaran Allah, memujinya sebanyak-banyaknya, dan mensucikannya di waktu pagi dan petang. Tapi di balik kata-kata itu tersimpan pesan batin yang jauh lebih dalam. Ketika seorang hamba mengucapkan Allahu Akbar kabira, yang terjadi sebenarnya bukan sekadar pengucapan bibir. Jiwa sedang diajak untuk menanggalkan segala bentuk egonya. Ini adalah momen di mana hati belajar meruntuhkan keakuan, menyadari bahwa segala kebesaran yang selama ini kita kira milik diri sendiri hanyalah bayangan dari kebesaran Tuhan. Bayangkan sejenak, dunia sering membuat kita merasa hebat, merasa mampu mengatur segalanya, dan menuntut pengakuan. Namun ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita menegaskan, semua kekuatan, semua pencapaian, semua hidup dan mati berada dalam genggamannya. Sobat Rumi, ini adalah titik tolak perjalanan ruhani. Disinilah kita mulai menyadari dua hal yang saling terkait, kebesaran Allah yang tak terhingga dan kefanaan diri kita yang nyata. Jiwa yang menyadari ini mulai menemukan tempatnya yang sebenar-benarnya, tunduk, lapang, dan tenang. Dengan kesadaran ini, doa iftitah menjadi lebih dari sekadar bacaan. Ia menjadi cermin bagi jiwa. Setiap pengucapannya mengajarkan kita untuk melepas kesombongan, untuk membiarkan ego mereda, dan untuk hadir sepenuhnya dalam kebesaran Allah yang tak bisa dijangkau akal. Dan disinilah rahasia kecil namun sangat besar dari doa ini. Dengan mengakui kebesarannya, jiwa kita mulai mengalami kebesaran dalam tunduknya. Kita tidak kehilangan diri, justru menemukan diri kita yang sejati, diri yang damai, karena menyadari posisinya di alam semesta. Sobat Rumi, renungkanlah setiap kata ini, biarkan setiap huruf menggetarkan hati, dan sadari bahwa setiap kali kita mengucapkannya dalam salat, kita sedang membuka satu pintu menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Sobat Rumi, setelah kita menyadari kebesaran Allah dan menundukkan ego, doa iftitah membawa kita ke lapisan berikutnya, menghadapkan seluruh kesadaran kepadanya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fathara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Secara lahiriah, kalimat ini berarti, sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus dan berserah diri, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Namun jika direnungkan secara batin, kata wajah di sini bukan sekadar muka fisik. Wajah adalah hakikat diri. Ini adalah simbol dari arah hidup, niat, dan kesadaran yang kita bawa setiap hari. Dengan membaca doa ini, seorang hamba sebenarnya menghadapkan seluruh hidupnya kepada Allah, menyingkirkan segala gangguan yang membuat hati tersesat. Ia menolak syirik halus yang sering muncul tanpa sadar, mengandalkan ego, menuhankan keinginan, memuja dunia atau mencari pengakuan dari orang lain. Para guru sufi pernah berkata, wajahmu akan menemukan Allah ketika engkau berpaling dari segala yang bukan Dia. Sobat Rumi, coba renungkan. Saat kita mulai menyingkirkan segala sesuatu yang bukan Allah dari hati dan niat kita, maka doa iftitah menjadi lebih dari sekadar bacaan. Ia adalah pengakuan tulus bahwa seluruh perhatian, seluruh arah hidup tertuju hanya kepada Allah. Disinilah rahasia kedamaian batin mulai terasa. Ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya, tanpa syarat, jiwa menemukan titik tenang. Kita tidak lagi merasa terombang-ambing oleh keinginan duniawi, melainkan mengalir seiring cahaya yang lebih tinggi. Momen ini adalah pengingat lembut bahwa penyerahan sejati bukan melemahkan, tapi justru memberdayakan hati. Dalam setiap langkah hidup, kita belajar untuk hadir sepenuhnya, menghadapkan diri kepada sumber yang selalu menciptakan dan memelihara segala sesuatu.
Dan inilah esensi dari lapisan kedua doa iftitah, menjadi tulus, menghadapkan seluruh kesadaran, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Sobat Rumi, setelah menyadari kebesaran Allah dan menghadapkan seluruh kesadaran kepadanya, doa iftitah membawa kita ke puncak perjalanan batin, penyerahan total kepada kehendak ilahi. Inna syalati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Secara lahiriah maknanya sederhana. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Namun jika direnungkan secara batin, kalimat ini adalah deklarasi eksistensial yang sangat dalam. Inilah puncak tauhid eksistensial, menyadari bahwa seluruh dimensi hidup dan mati kita sepenuhnya berada dalam genggamannya. Tidak ada yang tersisa dari diri kita yang benar-benar independen. Segala yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan hanyalah bagian dari kehendaknya yang tak terhingga. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai maqam fana filah, lenyap dalam kesadaran ketuhanan. Bukan berarti hilang secara fisik, tetapi hilang dalam keakuan. Jiwa melepaskan segala yang bersifat duniawi dan egoistik, dan menjadi medium bagi cahaya ilahi untuk bekerja dalam kehidupan. Sobat Rumi, bayangkan momen ini. Seluruh hidupmu, seluruh amalmu, bahkan napasmu, tidak lagi untuk membuktikan diri, tidak lagi untuk mencari pengakuan, melainkan menjadi persembahan murni bagi Sang Pencipta. Dalam doa iftitah, setiap kata adalah pengingat lembut bahwa kita bukan pemilik mutlak dari apapun. Kita hanyalah alat yang tunduk dan mengalir dalam kehendaknya. Dan dari penyerahan inilah muncul kedamaian sejati yang tidak tergantung pada keadaan luar atau kehendak dunia. Inilah inti doa iftitah, bukan sekadar bacaan di awal salat, tetapi pintu menuju fana fillah, sebuah perjalanan di mana ego memudar, kesadaran melebur, dan hati menjadi ruang bagi kehadiran Allah yang sempurna. Sobat Rumi, setelah kita menempuh perjalanan memahami kebesaran Allah, menghadapkan seluruh kesadaran kepadanya, dan menyerahkan hidup serta mati sepenuhnya kepada kehendaknya, doa iftitah membawa kita ke lapisan terakhir, ketenangan dalam kepasrahan. La syarika lahu wa bizalika umirtu, wa ana minal muslimin. Secara lahiriah kalimat ini menyatakan, tiada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintahkan, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Di titik ini, seorang hamba yang telah menyerahkan diri sepenuhnya, tidak lagi resah atau terombang-ambing oleh dunia. Ia tidak lagi mengklaim kendali, karena sadar bahwa segala sesuatu, hidup, mati, peristiwa, dan perasaan berjalan dalam takdirnya. Sobat Rumi, bayangkan hati yang benar-benar hadir, yang tidak menolak kenyataan, yang tidak terganggu oleh kekhawatiran atau ambisi duniawi. Inilah ketenangan yang lahir dari kepasrahan total. Hidup dijalani bukan sebagai pemilik, tapi sebagai alat kehendak ilahi. Dalam pandangan sufi, kepasrahan ini bukan kelemahan melainkan kekuatan sejati. Karena ketika hati lepas dari tuntutan ego, ia menjadi lapang untuk menerima cahaya dan bimbingan dari Sang Pencipta. Semua rasa gelisah, semua ketakutan mulai mengendur. Yang tersisa adalah ketenangan, kepercayaan, dan rasa damai yang mendalam. Sobat Rumi, doa iftitah pada akhirnya bukan sekadar bacaan di awal salat. Ia adalah pengantar untuk hidup yang damai, pembuka hati agar kita bisa berjalan dalam dunia ini dengan keyakinan, berserah, dan hadir sepenuhnya dalam cahayanya. Inilah rahasia terakhir dari doa iftitah. Ketika kita menyadari bahwa tiada yang sepadan dengannya, ketika kita menyerahkan diri dan menerima takdirnya, jiwa menemukan kedamaian yang hakiki. Sobat Rumi, setelah kita menelusuri setiap lapisan doa iftitah, kini saatnya kita menarik benang merah dan merenungkan makna makrifat yang terkandung di dalamnya. Doa iftitah yang sering kita baca di awal salat sebenarnya bukan sekadar bacaan pembuka. Ia adalah pintu menuju kesadaran ilahiyah, sebuah gerbang yang mengantarkan jiwa keluar dari dunia fana menuju keabadian yang hakiki.
4 hal utama yang diajarkan doa ini menjadi fondasi perjalanan spiritual setiap hamba. Pertama, menanggalkan ego. Takbir yang kita ucapkan bukan hanya pengucapan bibir, tapi adalah pernyataan fana. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, kita belajar melepas keakuan, melepaskan segala kesombongan dan kebesaran palsu yang selama ini menutupi hati. Jiwa mulai menyadari bahwa kebesaran sejati hanyalah milik Allah. Kedua, menghadapkan seluruh kesadaran kepada Allah. Ketika kita membaca ini wajjahtu wajhiyah, kita mengarahkan seluruh wajah, seluruh niat dan seluruh arah hidup kepada sumber keberadaan. Kita belajar menolak syirik halus, yaitu segala sesuatu yang membuat hati tergelincir dari kesadaran akan Allah. Wajah kita menjadi simbol penyerahan penuh dan kesadaran total. Ketiga, menyerahkan seluruh hidup dan mati kepadanya. Dengan membaca Inna Syalati wa Nusuki, kita menyadari bahwa hidup dan mati, semua tindakan dan amal sepenuhnya berada dalam genggamannya. Inilah puncak tauhid eksistensial, maqam fana' fillah, di mana ego memudar dan kesadaran melebur dalam kehendak ilahi. Keempat, menemukan damai dalam kepasrahan total. Kalimat la syarika lahu wa bizalika umirtu membawa kita ke titik di mana jiwa tidak lagi resah, tidak lagi terombang-ambing oleh dunia. Kita hidup sebagai alat kehendak ilahi, hadir dalam setiap napas, dan damai karena segala sesuatu berjalan dalam takdirnya. Sobat Rumi, bayangkan bila setiap kata dalam doa ini dibaca dengan hati yang hadir. Ia menjadi pintu gerbang menuju mi'raj batin. Jiwa manusia perlahan keluar dari dunia aku yang sempit, egoistik dan penuh kegelisahan, menuju dunia dia. Dunia di mana segala sesuatu adalah cahaya, kedamaian dan kesadaran ilahi. Di sini kita menyadari bahwa doa iftitah bukan sekadar rutinitas. Ia adalah undangan untuk hadir, tunduk dan membuka hati. Setiap kalimatnya mengingatkan kita bahwa kebesaran Allah selalu ada, selalu hadir, dan selalu menunggu untuk dikenali dalam kesadaran kita. Sobat Rumi, ketika kita menutup mata, menenangkan hati, dan mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, doa ini menjadi lebih dari bacaan. Ia menjadi jalan spiritual, sebuah praktik batin yang membawa kita menembus lapisan dunia material, menembus kebisingan pikiran, dan menemukan keabadian di dalam kesadaran ilahi. Biarkan doa iftitah menjadi teman setiap salatmu, teman yang menuntunmu keluar dari dunia fana, menenangkan ego, menghadirkan penyerahan, dan menumbuhkan kedamaian. Karena pada akhirnya, makna makrifat dari doa ini adalah mengajak kita untuk benar-benar hadir dalam cahayanya, hidup dengan kesadaran, dan menemukan ketenangan yang hakiki di setiap detik hidup kita. Sobat Rumi, mari biarkan setiap kata menjadi cahaya yang menuntun jiwa, dan setiap pengucapan menjadi langkah menuju dunia yang lebih luas, dunia Dia yang penuh kasih, kebesaran, dan damai yang tak tergoyahkan. Sobat Rumi, sebelum kita mengakhiri perjalanan ini, mari luangkan sejenak untuk menyatukan hati dan pikiran. Jika video ini menyentuh hatimu, biarkan satu doa kecil menjadi wujud refleksi. Ya Allah, jadikanlah setiap langkahku dalam hidup ini sebagai persembahan bagimu. Bimbinglah hatiku untuk menanggalkan ego, menghadapkan seluruh kesadaran, menyerahkan hidup dan matiku, dan menemukan kedamaian dalam kepasrahanmu. Jadikanlah aku hamba yang selalu hadir, tunduk dan damai dalam cahayamu. Sobat Rumi, jika doa ini atau penjelasan tentang makna doa iftitah membuat hatimu tersentuh, tinggalkanlah jejakmu di kolom komentar. Satu kata, satu refleksi, atau satu rasa syukur dari hatimu bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang membacanya. Ingatlah, doa bukan hanya ucapan bibir, tetapi perjalanan batin yang membimbing kita keluar dari dunia aku menuju dunia Dia. Terima kasih telah hadir dan merenung bersama dalam perjalanan ini. Semoga setiap kata yang kita baca, setiap napas yang kita hembuskan, membawa kita lebih dekat pada cahayanya dan menumbuhkan kedamaian dalam hati kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, Sobat Rumi.
Semoga perjalanan spiritual ini selalu menyertai langkahmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.